timnas kita harus lebih baik dari yang kemarin di Piala Asia U23. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat bikin baju? Semoga sahabat bikin baju ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sahabat bikin baju, sebelumnya seperti biasa saya mohon untuk sahabat bikin baju menggerakkan jari sakti untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Untuk episode kali ini masih melanjutkan seputar timnas ya, sahabat bikin baju. Perjuangan timnas U23 kita ternyata terhenti di perebutan tempat ataupun juara ketiga, yang mana kita dikalahkan oleh timnas Irak U23 dengan skor 2-1 melalui perjuangan yang sangat menguras emosi kita sebagai penonton tentunya. Dan harapan untuk lolos langsung atau tampil di Olimpiade Paris secara otomatis sudah selesai, tapi masih ada satu kesempatan lagi, yaitu melalui babak playoff di melawan tim dari negara Afrika, yaitu Guinea. Semoga nanti di saat tim kita bertemu dengan Guinea ada perubahan yang lebih baik lagi dari penampilan yang ditampilkan oleh timnas di AFC U23 di Qatar kali ini. Sekarang mungkin yang terpenting sahabat bikin baju, kita berdoa saja sebagai pecinta sepak bola timnas dan sekaligus sebagai orang Indonesia, mungkin kepada semua lapisan yang berwenang di sepak bola kita, terutama di PSSI dan seluruh lapisan, sudahlah, kekalahan memang itu harus kita akui, tapi kita yang harus pikirkan adalah selanjutnya bagaimana. Karena seperti kita ketahui bersama, di persepak bolaan kita ini seperti ada pro dan kontra ya terhadap program ataupun kinerja yang sedang dijalankan oleh PSSI dan juga timnas saat ini. Sebagai pecinta bola dan sebagai pendukung timnas, kita tentunya mengharapkan justru dengan hasil yang kita diraih oleh timnas U23 ini, janganlah menjadi satu kekecewaan yang terlalu mendalam. Karena sesungguhnya dengan adanya raihan sampai ke semifinal di turnamen kali ini, itu sudah merupakan satu peningkatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, kita berkaca ke kiprah kita di tahun-tahun sebelumnya, tentunya itu menjadi tolak ukur. Yang kita harapkan justru dengan adanya kejadian ataupun dengan adanya hasil ini, seluruh lapisan harusnya lebih bersatu padu, baik di lapisan kepengurusan di PSSI-nya, di tim kepelatihan, di dalam tubuh timnasnya sendiri, bahkan sampai seluruh lapisan dari mulai pengamat sampai dengan elemen terbawah sampai ke daerah tentunya. Ya samalah seperti halnya di dalam kalau kita menjahit ya sahabat bikin baju. Nggak selamanya kita itu kalau menjahit itu yang kita jahit itu, baju yang jahit kita itu lurus terus. Tentunya ada apa? Ada lurusnya, ada beloknya, ada yang lancar, ada yang enak, ada yang tidak lancar, yang sulit gitu. Seperti itulah sama. Tentunya kita harapkan juga kalau ada pepatah ya yang kalau di dalam dunia penjahitan ini, seluruh yang terlibat dalam olahraga terkhusus sepak bola ini ya, yang di atas tentunya, agar jangan menjadi seperti gunting gitu kan.
pepatahnya itu. Karena apa? Karena kalau gunting itu kan selalu memisahkan yang sudah bersatu. Contohnya sekarang kan di timnas ya ada yang dari pemain keturunan, ada yang pemain lokal, ada yang bermain di liga domestik, di Liga 1, ada yang bermain di liga luar. Ya itu kan sebenarnya menjadi satu apa? Satu keberagaman yang harusnya menjadi satu kekuatan yang harus kita jaga semuanya. Nah, harusnya kita itu jangan seperti gunting tadi, tapi harus seperti apa? Benang dan jarum kan. Jadi yang namanya benang dan jarum itu selalu menyatukan yang sudah sesuatu yang terpisah gitu kan. Kalau tukang jahit kan, kalau kita mau jahit, yang kita jahit itu tadinya masing-masing gitu. Bagian tangan, bagian badan itu terpisah semuanya, tapi dengan ketekunan, ketelitian, keuletan itu semuanya bisa menjadi sebuah baju. Ya samalah dalam urusan sepak bola juga. Ini kan banyak sekali unsur, banyak sekali lapisan yang terlibat di dalamnya yang sama-sama mungkin semuanya juga mempunyai pendapat berbeda, mempunyai visi dan ide-ide yang berbeda. Tapi harusnya dengan terhentinya langkah timnas kita di semifinal kemarin malam oleh timnas Irak itu menjadi satu lecutan atau seperti menjadi satu peringatan lah untuk semuanya agar di timnas ini, anak-anak di timnas ini membutuhkan dukungan dari orang-orang tuanya, baik itu yang disebut orang tua itu kan yang jadi bapak-bapaknya tentunya yang ada di PSSI-nya, dari ketua sampai organ terbawah, terus dari luar urusan organisasinya bisa jadi wartawannya, pengamatnya, terus klub-klubnya dan lain-lainnya itu seharusnya bersatu padu untuk agar mental dari para pemain timnas ini bisa tetap terjaga. Ya karena kita kan masih ada yang harus dihadapi, yaitu babak playoff nanti. Dan tentunya itu juga bukan event yang terakhir. Itu kan pemain-pemain yang ada di timnas U23 ini akan bermain juga nanti di timnas senior. Ya di prakualifikasi masih menghadapi Irak lagi, kita akan bertemu Irak dan Filipina. Dan kalaulah nanti misalnya kita di playoff bisa mengalahkan Guinea dan lolos ke Olimpiade, berarti sejarah yang pertama untuk Olimpiade itu sudah bisa kita ulang dan kita ukir lagi menjadi sejarah baru. Nah, sejarah yang lain adalah Piala Dunia. Nah, itulah impian mungkin seluruh masyarakat Indonesia dan pencinta sepak bola di Indonesia. Mimpi yang harus terwujud, mimpi yang sedang berusaha untuk diwujudkan. Jadi jangan berhenti bermimpi dan jangan coba-coba membangunkan mimpi itu, terutama untuk yang pro dan kontra, agar sama-sama membangun mimpi ini seperti itu, agar Indonesia, sepak bola Indonesia menjadi sepak bola yang negara yang sepak bolanya disegani oleh negara-negara lain, bukan hanya di Asia sekarang. Kalau dulu kita kan ASEAN, nah sekarang udah naik ke levelnya ke Asia. Nah, tinggal naikkan lagi dari Asia ke yang lebih luas lagi, seperti itu sahabat bikin baju. Marilah kita ulang lagi sejarah yang indah di masa lalu. Dan sekarang sejarah itu akan sedang berusaha diulang lagi, diukir kembali oleh anak-anak muda yang ada di timnas U23. Dan mungkin untuk malam ini hanya itu yang akan disampaikan dalam kebersamaan kita sahabat bikin baju, karena judulnya juga itu khusus untuk edisi sepak bola tentunya timnas U23. Jangan lemas lagi ya, kita semangat lagi, gairah lagi, kerja lagi. Kita sambut hari esok untuk bisa lebih baik dari hari yang sebelumnya. Karena apa? Karena orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang hari ini sama seperti hari kemarin keadaannya, tidak ada perubahan, itu adalah orang yang rugi. Dan apalagi kalau orang yang pada hari ini
keadaannya lebih buruk daripada hari sebelumnya, itulah orang yang celaka. Jadi kita berharap semua tentunya di dalam urusan sepak bola di Indonesia ini sama timnas kita harus lebih baik dari yang kemarin di Piala Asia U23 Qatar. Itu sahabat bikin baju. Salam bikin baju.